saya dikata-katain waktu mana sih acara 17-an, katanya make up-nya kok berantakan. Ya ampun, apa sih yang bisa diharapkan dari orang kayak saya? Pagi-pagi buta udah harus bangun. Saya butuh waktu 2-3 jaman loh supaya bisa ngelihat samar-samar. Kan kamu tahu kan saya kan punya masalah di mata kan. Jadi saya ya asal aja gitu ya. Siang-siang saya udah harus cepet-cepet pergi nih karena kan saya udah nggak bisa nyetir ya. Ya udah, saya harus naik umum istilahnya. Ketemu semacam Grab kah? Ada di sini. Lepas tuh nyambung lagi gitu loh. Ya udah gitu yang masalah makeup mah udah nggak kepikiran kalau mas saya mah cuma pakai anti matahari ini kayak gini doang udah cukup. Apa sih? Ini juga asal nempel aja, bahkan udah mau lepas-lepas gitu tuh kelihatannya juga waktu balik kayaknya udah mau lepas gitu. Terasa banget ini goyang-goyang. Bagi saya mah makeup nggak gitu-gitu apa sih dikatain inilah, dikatain badut lah apa. Iya, udah yang jelas saya udah maksimal ya. Jangan sama ratakan saya dengan orang yang punya mata normal gitu ya kan. Setidaknya saya udah tampil berusaha cantik lah ya, walaupun muka cemong-cemong lah, dibilang kayak apalah. Ya, ini udah maksimal, ya nggak? Asal bisa diri udah pede, udah cukup, ya nggak? Mau orang mau bilang apa, nggak peduli. Nggak peduli sayanya. Yang jelas, saya udah bisa jalan nyampe ke situ, nggak kena bencana atau apa-apa. Masalah makeup, mau cemong kek, mirip badut kek, nggak kepikiran. Nggak kepikiran, astaga. Nggak kepikiran. Jadi, mau dikata-katain apa ya nggak apa-apa. Biarkan Tuhan yang balas. Saya mah santai ya, nggak terlalu maksain diri, dibilang gini gitu, harus sempurna. Ya gimana mau sempurna, orang mata saya juga nggak sempurna, ya nggak? Asal bisa saya juga berusaha pakai obat biar cepet-cepet sembuh, tapi kan usia saya nggak seperti dulu, bukan makin memuda, ini kan kita makin menua ya, harus terima yang namanya apa sih hukum alam ya, ini memang seperti ini. Masalah saya makeup atau pakai apa, saya sebetulnya nggak makeup ini ya, ini kan makeup permanen ini. Lebihnya hanya pakai apa sih namanya anti matahari tuh. Terus ini juga ya simpel aja pakai lipstick malahan. Soalnya nggak ribet ya, anti ribet. Dan udah bagus, udah bisa begini. Bayangin, banyak orang di sana yang matanya bermasalah seperti saya, bahkan nggak bisa makeup sama sekali ya. Jadi hargailah. Saya udah berusaha cantik, walaupun dikatain apa sih. Gitu ya. Ini muka masih cemong-cemong. Itu protection soler. Anti matahari sejenis itu. Apa sih? Ih, bingung saya. Protection soler anti matahari karena kan namanya 17-an bakal panas ya, bakal kegosong ya. Ya kan? Makanya saya pakai yang agak-agak tebel gitu. Ya, mudah-mudahan saya tiap hari tambah bagus. Banyak kok teman-teman saya bilang, udah mendingan mukanya. Ya, sewaktu di Indonesia itu saya kan sibuk banget, bolak-balik mata udah nggak ngeliat gitu ya kan. Jadi nggak kepikiran muka. Rosa waktu di Indonesia mukanya sampai ini banget, rusak banget. Aduh, boro-boro bisa mikirin muka. Bisa jalan aja gitu, ngurus-ngurus segala macam, tetek bengeknya itu udah maksimal. Kan saya juga nggak tinggal di situ, nggak ada keluarga, mikirin anak dan kiri kanan ya. Dan penghasilan juga nggak di situ nggak cukup ya kan, banyak aja orang jahat. Ya udahlah, jadi apapun sekarang yang saya punya udah bagus gitu. Oke, saya berusaha maksimal untuk tampil sempurna sesuai yang kalian mau. Walaupun itu kayaknya mustahil, tapi why not? I should be trying. Tapi kan kelihatan pori-porinya, ya kan? Kelihatan pori-porinya. Orang-orang di sini malahan pakai filter, ya kan? Saya malahan asli gini, kalian kata-katain, ya kan? Kan kalian ngelihat aslinya.
ya kan? Muka cemong banget Rosa. Ya kan aslinya, kecuali kalau saya pakai kalian ngeliat saya dari lensa terus pakai filter tuh baru lain. Ini kan aslinya. Saya kan selalu begitu. Apalagi sih yang harusnya saya bagi tahu? Saya mau datang lagi ke Indo ya, tapi lebih banyak invitasi ya. Invitasi ke India. Satu lagi yang tadi saya bahas, soal wanita. Wanita yang tinggal, punya seperti saya, punya PR ya, yang punya PR keluarga seperti saya itu udah menetap, kita punya posisi sama seperti warga negara. Perbedaannya cuma satu, kita tidak bisa memvoting. Ngerti nggak? Kalau yang seperti saya yang udah beranak pinak dan warga negara sini, udah sejajar dengan orang sini, status saya. Yang jadi kalau orang bilang kenapa sih nggak mau nikah lagi? Kalau saya mau nikah dari usia saya belia kan, saya kan belia kan masih belia umur 25 tahunan. Udah jadi istilahnya milioner ya, dan udah jadi janda janda mati ya. Nah, harusnya kan umur masih muda begitu saya harusnya dapat cowok lagi kan. Kan saya nggak berani untuk nikah secara apa sih kita bilang negara gitu. Makanya saya nikahnya secara adat ya kan. Begitu aja, yang jelas tetangga tahu udah cukup. Lebihnya saya nggak berani itu karena saya pernah bermasalah ya. Dan saya ngelihat orang-orang Indonesia pada bermasalah. Soalnya yang di internet itu nunjukinnya yang bagus-bagusnya mulu sih. Sedangkan yang bermasalah, yang di penjara, yang kehilangan hak asuh, yang sampai mati, ya maaf ya. Kita harus netral gitu, netral. Jangan hanya yang bagus-bagusnya aja yang ditunjukin, tapi lihat juga sisi negatifnya. Jadi orang itu nggak seperti Zong gitu loh, ketipu gitu loh. Udah nikah sama orang bule atau orang asing, entah siapalah kita nggak tahu, mau dari India kah, dari bule Eropa kek, atau mana kek. Yang jelas udah tahu nih ada sebab dan akibatnya. Jadi nggak selalu nikah dengan orang asing itu kelihatannya gemerlap, bagus dan segala macam. Tidak, ada juga keburukannya. Jadi kitanya yang nikah sama Arab bermasalah juga banyak banget, ya kan? Cuma kan nggak diunjukin. Selalunya ditutupin dengan media, ya kan? Dan kebanyakan orang-orang di Instagram atau di mana itu nampilinnya yang kebagus-bagusnya mulu, yang aslinya itu nggak ada gitu, ya kan? Dan banyakan orang, iya saya kaya, tapi rumahnya juga biasa aja, lingkungan biasa aja, ya kan? Harga rumahnya juga ketahuan biasa aja, dan kebanyakan juga maaf-maaf mereka masih kredit, ya kan? Jadi kebanyakan mereka nggak sedetil itu bagi taunya, dan mereka nggak bagi tahu juga soal perkawinan yang gagal atau perkawinan yang masih utuh tapi bermasalah hampir tiap hari dan bahkan tidak tidur bareng itu banyak, cuma aja nggak diunjukin, ya kan? Ya udah pasti, tapi kan setidaknya kan kita men-sharing ternyata tidak seperti apa yang orang pikir gitu, ya kan? Kelihatannya sempurna begini, bule hanya mau yang begini, enggak, salah dulu, bukan berarti bulenya nggak mau lagi sama kitanya, bukan, justru kitanya nggak mau lagi. Kenapa? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, terutama untuk janda yang ditinggalin secara mati itu nggak ada gunanya untuk menikah lagi. Kecuali kalau cowoknya itu lebih tinggi istilahnya atau cinta sekali sama kita gitu, berani korbanin apa-apa. Kenapa? Bukan saya ngomong gimana ya, kita di sini di Eropa kalau nikah itu mikirnya masalahnya sama lah sama Indonesia, ntar waris. Ngerti nggak? Mikirnya ke situ. Terus gunanya apa gitu loh. Kalau misalnya cowoknya orang sini, nanti kalau terjadi apa-apa, kan kita mikir terjadi apa-apa, kasihan nanti anak-anak saya, gitu. Ngerti nggak? Terus nanti apa gunanya? Sedangkan nggak butuh nikah lagi, saya udah cukup. Ngerti nggak? Saya juga udah punya pensiun sendiri. Bahkan kalau saya nikah lagi, saya bakal rugi. Ngerti nggak? Begitu loh.
Kecuali kalau suami saya itu sangat kaya atau dari keluarga yang memang sangat bagus, ya ya bukan kamu dong pilihannya. Lah, gue juga nggak minta, gue juga nggak minta. Dan banyak loh orang-orang yang nikah dengan keluarga yang sangat bagus, ya. Ada pangeran yang nikah sama gadis yang bekerja di klub malam loh, bekas penari-penari striptis, pangeran di Eropa. Ada. Jangan pikir kalau di Eropa itu mereka itu karena kamu pernah tinggal di jalanan, lantas kamu nggak bakal jadi orang kaya. Jangan salah, di Eropa nggak seperti itu. Orang Eropa mah cuek, mau lu pakai apa, asalkan lu bisa buat dia suka sama kamu gitu, atau kamunya memang betul-betul ada jodoh sama dia gitu. Ya Tuhan pasti pertemukan, ya, nggak peduli. Di sini berbeda dengan di Asia. Kalau di Asia tuh nggak mungkin kayak begitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau di Asia kan mandangnya sampai ke detail-detail ya. Nggak mungkin kalau orang-orang sini nggak sama di sana, nggak. Di sini maaf aja yang mukanya istilahnya kata orang muka yang kayak ya dari kampung atau pembantu kayak begitulah ya. Maksud saya yang mukanya tidak cantik atau tidak berpenampilan sangat menarik gitu deh ya, atau not good looking. Dia tuh banyak juga dapat jodohnya bule yang bagus. Iya, tapi bukan berarti si bulenya itu tidak punya tidak punya selera, bukan. Mungkin aja tuh bulenya memang udah mentoknya sama dia gitu. Banyak bule-bule sini juga yang punya selera banyak, tergantung deh ya. Di sini pokoknya nggak nentu. Ada bule yang dari keluarga bagus ya, keluarga royal, tapi nikah dengan cewek yang kerja malam. Ada orang perempuan siapa yang dari keluarga royal yang nikah sama laki-laki kulit hitam tuh yang jadi dukun, ya kan? Di sini mah nggak mandang silsilah, nggak mandang, asalkan kamu mau aja. Saya juga kalau ada waktu atau bisa ketemu dengan tipe-tipe siapapun gitu dari keluarga yang memang bagus begitu, siapa tahu pasti ketemu. Dan di sini nggak mandang umur tua, nggak bakal laku. Jangan salah, yang 65 aja kemarin baru nikah lagi sama Brondong, dan Brondongnya lebih kaya. Jangan lupa loh, ngomongin masalah Brondong, si istrinya Presiden Prancis yang sekarang itu hanya guru biasa loh. Dan bukan orang kaya atau orang royal. Lihat suaminya, pangeran, dapat title-nya pangeran Andorra. Terus apalagi presiden sampai terpilih 2 kali. Iya. Dan itu cowok beda usianya sama istrinya itu loh. Istrinya itu 35 tahun, tau nggak? Lebih muda dibandingin istrinya yang biasa aja. Iya loh. Dan istrinya bukan kategori hot, ngerti nggak? Cewek yang hot gitu, cewek yang hot. Tidak, biasa aja, orang guru kok. Ya kan? Iya, jadi jangan dikira udah tua nggak bakal aku. Salah loh. Awas mulut. Tidak berlaku begitu di Eropa. Tidak berlaku sama sekali, beneran. Tidak. Itu bukti tuh di depan mata kamu, tinggal nyari di Google. Ya ilah. Ya, dan baru-baru ini pangeran dari Eropa nikahin wanita malam loh, bekas penari striptis. Terus calon ratu di mana? Denmark atau di mana? Bukan Denmark. Saya lupa, nggak ngeliat. Dia baru aja nikahin pacarnya yang orang kulit hitam tuh dukun, tau nggak? Orang biasa aja. Jadi nggak mandang di sini mah, kagak mandang, ya. Jadi ada orang Indonesia memojokkan orang cantik. Karena saya ini cantik, maka saya dipilih. Jangan begitu. Salah. Bukan berarti karena kamu cantik. Tidak, pandangan orang itu berbeda-beda. Buktinya
Si dukun itu yang cowok hitam itu dia dikata-katain kan sama netizen Indonesia, ih jelek banget, ih begini, amit-amit dikata-katain ya kan, dibilangin najis-najis gitu kan, serem banget begini, ih jangan-jangan besoknya diteror atau jangan-jangan cinta ditolak dukun bertindak. Makanya itu princess apa namanya, putri itu mau aja nikah sama cowok itu, katanya begitu kan. Ih jadi jangan salah, aduh. Cewek-cewek Indonesia juga mentang-mentang nih kamu bule aja, gue sangat cantik ya, blat. Bangga banget. Itu loh yang pangeran aja nikahnya sama cewek yang penari striptis. Si calon ratu di Denmark ini, aduh gue lupa di Denmark apa di mana, pokoknya Eropa, nikahnya sama dukun. Dikata-katain lagi sama netizen Indonesia di YouTube. Iya, jadi nggak mandang dari rupa atau kayak gimana, dan jangan merasa dirimu cantik, tidak lah ya. Bagi orang Indonesia, lu siapa? Lu digituin palingan. Tidak lah, jangan terlalu bangga dulu. Di sini mah nggak mandang ke situ. Saya punya cowok, tahu nggak? Saya sampai capek lu nge-reply, tahu nggak nge-reply? Sayang, kamu tuh baik, kamu sempurna, tapi aku nggak cinta sama kamu. Saya sampai capek nulis begitu sama cowok-cowok tuh, sama follower saya. Dia tetap cinta sama kita walaupun kita tolak berkali-kali. Menurut kamu nggak ada apa yang nggak mau sama saya? Lihat aja kan, mereka jujur banget. Saya mau nikahin kamu. Berkali-kali kan, berapa kali saya tolak ya kan. Kamu sempurna tapi saya tidak cinta kamu. Terus dia coba lagi bertahun-tahun. Mereka tuh coba terus sampai dia tuh udah dapet cewek baru. Tetap dia pikirannya ke saya lagi. Ngerti nggak? Begitu kalau cowok-cowok di sini. Dicoba lagi sampai sayanya lemah. Ngerti nggak? Begitu dia nggak mandang silsilah kamu, uang atau segala macam. Tidak, dia manjang. Dia ini gimana nih? Ini cewek mau nggak sih sama gue? Kalau orang Indonesia, gue bayar aja nih cewek, besok gue tiduran, kan bisa aja kan pikir begitu, Kak. Tidak, kalau di sini mau dapetin hatinya, gue mau nih cewek cinta banget sama gue. Orang udah saya tolak, tau nggak? Saya udah tolak bener-beneran bahkan saya tulis di publik, mereka tetap ngejar. Jadi bukan berarti sayanya nggak mau nikah lagi, sayanya tuh masih takut. Kalaupun saya berani nikah, kan saya udah bilang, saya tuh berani nikahnya palingan adat doangan, udah tok. Enggak sampai mentok gitu loh. Enggak sampai seperti yang dulu, seperti dengan suami saya. Aduh, ribet banget itu. Saya sampai kapok dah. Wih. Saya tuh harusnya tipe-tipe kayak saya tuh harusnya dibikin relax gitu. Jangan dibikin, gimana sih ya. Kita pelan, kita jalani dengan baik dulu, pelan-pelan, kita nikah dengan adat dulu, segala macam. Kalau saya maunya begitu. Jangan bikin saya kecewa, Kak. Saya tuh orangnya suka beliin cowok itu cewek-cewek loh. Semua cowok saya beliin cewek. Yang betul-betul cinta sama saya, dia pasti akan nolak. Itu cewek dibagi duit, disuruh pulang. Kenapa? Karena kalau saya udah capek. Kalau saya udah capek nih, saya tinggal telepon teman-teman saya yang Chinese. Dia kan banyak tuh simpanan cewek-cewek. Saya tinggal teleponin, tolong cariin saya cewek dong, saya capek banget. Dan bawa saya ke tempat massage, saya butuh di massage. Sedangkan cowok-cowok bule saya kan maunya enaknya aja gitu. Dia mau terus sama saya nempel mulu. Kalau saya kan maunya bebas. Nih kalau udah ketemu teman-teman, saya maunya bebas gitu, mau hura-hura pesta. Kalau cowok bule nggak mau, dia maunya ngikut mulu, ngintilin mulu. Akhirnya saya order deh tuh, saya bilang sama teman-teman saya yang orang Chinese, tolong cariin cewek biar ada di massage, biar saya bisa keluyuran malam-malam sama temen sekali 2 kali gitu, nggak sama dia. Nggak mau dia ngelihat saya story saya aja udah curiga, padahal kita nggak ada hubungan spesial, nggak ada hubungan apa sih kayak pacaran, tidak ada. Tapi cowok bule di sini juga udah curiga. Bahkan anak kos saya tuh cemburunya najis dah. Gimana gue mau nikahin dia? Kalau dia cemburunya itu, gue pikir
Ini orang juga pikir nih orang-orang bule nih seperti suami gue, ternyata tidak. Orang suami gue kan orangnya cuekan ya, kalau gue jalan sama cowok cuek aja, tapi kalau sama cewek takut dia. Nah, sedangkan cowok-cowok yang gue kenal sekarang kebalikannya. Nih kalau gue mau keluyuran sama temen gue, nggak mau, dia nempel mulu. Ya udah deh, mendingan gue nggak usah punya cowok dah. Kenapa? Kalau gue butuh dia nggak ada. Akhirnya kan gue jalan tuh, ya kan? Gue jalan, nyusruk, gue jalan pelan-pelan deh sama teman-teman gue, having fun. Dan gue sharing dong foto gue di story. Curiga dia, marah, tiba-tiba datang. Buset. Kadang datang, kadang enggak, gue jadi bingung. Sedangkan kalau gue nikahin nanti takutnya nggak jelas atau bermasalah, pengen nikahin tapi takutnya bermasalah. Dan gue orangnya suka mikir gitu, ini cowok ngebantuin gue nggak? Soalnya yang ngebantuin gue teman-teman cowok gue yang lain. Contohnya gue nih lagi rumah gue kerusakan nih ya. Cowok gue ini yang tinggal sama gue orangnya pinter segala macem lah, tapi dia nggak bantuin gue. Yang bantuin gue malah teman-teman gue yang lain. Jadinya gue mikir, kalau lu betul-betul cowok gue, pasti lu bantuin gue dong. Gue minta ini bantuin, lu bilang nggak bisa, nggak ada waktu. Ya udah, lama kelamaan gue tinggalin aja. Nih, palingan dia nggak jawab nih SMS, gue blokir dah tuh. Nah gitu, pelan-pelan saya ninggalinnya dengan cara pelan-pelan. Begitu dia datang atau nelfon, udah deh, saya menghilang. Ghosting, bye. Gitu kalau saya cara mutusin cowok. Ngerti nggak? Terus kalau dia minta datang lagi, saya mau booking tempat kamu, begini, balik lagi nih seperti semula. Udah nggak bisa. Saya bilang nggak ada tempat, walaupun tempat saya tuh kosong. Bahkan dia liciknya gini loh. Gue lihat itu pasti, bilang aja lu nggak mau lagi gue datang. Ya iyalah, jelas gue nggak mau lu datang. Gue lihat tempat lu kosong, itu di Airbnb kosong. Iya jelas lah, gue nggak mau lu datang, udah tahu. Iya, dia tahu. Jadi bukannya saya nggak mau punya cowok lagi, tapi gunanya apa gitu, gunanya. Oke, bingung saya. Pokoknya bingung saya kalau sama cowok sekarang. Gunanya apa? Jangan sampai fungsinya cowok itu, pacar ya, atau calon suami atau suami itu kalah dengan fungsi temen. Kalau fungsinya dia udah kalah sama teman saya lebih banyak membantu saya, dia udah nggak bisa kepake. Untuk apa kita lanjut? Paham ya? Tolong ya, jadi saya jangan ditanya lagi kapan kawin lah, segala macam. Saya mah udah kawin, udah nikah, udah macam-macam, udah done, udah selesai hidup saya. Jadi kalau saya mau lanjutin, mudah-mudahan ketemu yang lebih bagus, yang lebih ngerti, oke? Udah, gue jadi bahas ini mulu, capek.